Begitu bos memerintahkan ya pasti pengen segera diwujudkan. Oh, Begawan mumet nih. Pusing nih. Ekonomi saya mau seperti ini ya no ini. Negara malah buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak signifikan, nggak penting. Tanggal 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 itu kurang 10 hari lagi. Nek 10 Agustus kurang 3 hari. Kenapa penting Om Begawan sampaikan tentang tanggal 10 dan 17 Agustus? Ini masih ada tanggal penting lain ini. Tanggal 12 Agustus. Nah, ini ada hubungannya dengan konten ngompol sebelumnya nih. Tanggal 10 itu ada rencana 500 relawan akan berkunjung ke IKN. Tanggal 12 Agustus rencana rapat kabinet pertama di IKN. Oh, ini sampaikan. Nah, lalu tanggal 17 Agustus adalah upacara kenegaraan resmi pertama yang akan digelar di sana di IKN. Nah, karena ketiga tanggal ini saling terkait gini, ya kita bahas sekalian aja tiga-tiganya. Apakah dari ketiga rencana kegiatan tersebut semua berjalan lancar atau tanpa kendala apapun? Ya mari kita kupas bersama-sama. Oke, nih kita buka satu-satu ya. Yang tanggal 10 dulu, rencana 500 relawan bakal ke IKN. Rupanya acara itu dibatalkan. Itu kan lagu Waljina itu tiwas dandan orang itu melu itu, orang itu mangkat. Dan informasi ini Om Begawan dengar dari Ketua Relawan Projo itu, Pak Budiari, Pak Menteri itu. Itu sesuai permintaan Pak Pratikno. Biar IKN bisa fokus persiapan buat 17-an. Loh, memangnya 500 relawan itu mau dikumpulkan di lapangan gitu jadi satu. Apa pertemuan mau digelar di Istana Negara? Apa ada rasa takut 500 relawan itu malah mengganggu persiapan 17-an? Oh, ini alasannya boh ini. Oh, tiba-tiba dengar-dengar dibatalkan. Lah apa jangan-jangan ini mendatangkan relawan ke sana itu memang permintaannya Pak Jokowi untuk balas budi. Ini yo gak secepat itulah. Ya biasalah namanya anak buah. Begitu bos memerintahkan ya pasti pengen segera diwujudkan. ABS lah. Lah apa rencana mendatangkan relawan itu baru ngobrol biasa. Ketua Projo sudah langsung menjawab tanggal 10 gitu loh. Wow, mau berangkat. Lah mereka datang tanggal 10. Sementara peringatan HUT RI kurang seminggu itu 7 hari. Bila ada dampak dari hadirnya 500 relawan di sana, bisa runyam semua no. Mangani 500 relawan bendino 1 hari 3 kali belum tidurnya. Wah, lah cilaka loh. Dan saat awal kalau 500 relawan mau ke sana, kan sudah banyak sorotan yang miring. Netizen itu semua pada menanyakan, ngopo untuk apa, manfaatnya apa relawan itu ke sana itu. Dan jumlahnya 500. Oh, ketua-ketua relawannya aja. Ya memang begitulah. Banyak yang mikir ini. Pas Pak Jokowi ngajak artis, itu duitnya siapa? Itu ditanyakan. Jadi polemik juga itu. Duit negara apa duit pribadi itu. Nah, rakyat malah banyak nonton tingkah pola artis. Lah terus ngapain di sana itu? Kan sudah terkenal, sudah bekin. Sudah punya duit banyak. Ngapain ke sana harus diragati uang negara, ngisi-sini itu. Lah dibandingkan dengan progresnya IKN. Lah wong soal salah gandeng Atta Halilintar kena kita aja ada di berita loh kalau artis itu. Mereka diajak Pak Jokowi biar mengendorse bila IKN itu memang spesial, artis mengelem-ngelem, memuji-muji. Oh, ini loh IKN udah siap, bagus dan sebagainya. Casing aja loh, kenyataannya belum siap. Kan banyak itu berita-berita yang bisa kita ambil berita IKN dari YouTube, dari channel-channel yang lain. Ya sudah makin cepat perkembangannya seperti apa IKN itu. Wah ini artisnya ini.
jadi tukang memberitakan tentang IKN. Malah timbal baliknya yang hal lain. Artinya tidak sesuai dengan harapan. Jadi untuk apa artis ke sana itu? 15 artis loh itu. Dan sekarang mau 500 relawan. Manfaatnya di mana? Lah dari acara artis hadir di IKN itu. Datang ke sana madiang-madiang itu. Mungkin elit relawan itu pada ditanya itu. Nek mereka dihadirkan di IKN, wacananya harus booming loh. Harus heboh loh. Aku dumbledos itu loh. Dan berita positif PKN yang lebih banyak dibicarakan ini kan mau ngapus-hapus itu namanya, casing aja lah. Bukan ada sumbang yang diperbincangkan di medsos. Itu menunjukkan tujuan nggak kesampaian. Pada soal inilah yang bisa dipertanyakan sama Pak Jokowi. Nah, nek kowe wong 500 dorono, wong 500 dorono, apa yang akan terjadi di medsos? Wah, kira-kira perdebatan apa yang muncul? Apakah bisa merubah perspektif IKN dari banyak kritik jadi apresiasi? Dari banyak yang elek-elek jadi banyak yang ngelem-ngelem atau memuji-muji? Atau mungkin begitu. Nah, gimana Pak Budiari? Pak Menkominfo bisa menjawab itu enggak? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu bisa menjawab? Kira-kira relawan itu bisa enggak merubah perspektif itu? Lah prediksi Om Begawan ini, ya mesti gelagapan. Pak Budiari blekak-bleku kalau menjawab pertanyaan itu. Menjelaskan hal begituan ini pasti nggak bisa. Makanya agenda tanggal 10 itu batal untuk keberangkatan 500 relawan. Wah, ini numpak opo ini? Yang muncul itu malah klarifikasi tentang pembiayaan. Lah mereka ke sana tidak dibiayai negara. Nek bukan negara atau presiden yang bayari, terus apa? Relawan kon bayar dewe-dewe numpak pesawat PP 10-7 hari di sana. R no. Tahu R no. Rugi relawan. Relawan itu sudah apa-apa diberikan katanya ikhlas dengan tanpa minta imbalan apapun. Ijo kon tuku pesawat, tiket pesawat ke IKN, mau ngarep melu upacara tok. Lah Pak Budi ya hari ini ya mesti suke, enggak masalah. Sudah jadi menteri kok, bisa membiayai dirinya juga. Tapi apakah itu mungkin? Ini harus dijelaskan, masyarakat harus paham dan harus ngerti. Nek Pak Panel Baru sebagai bendahara bilangnya nggak pakai duit negara, nggak pakai duit negara, sungguh itu. Tenanan orang. Dananya mandiri, relawan katanya mandiri. Maksudnya gimana itu Pak Panel? Maksudnya mandiri piye? Mandiri itu yang gimana? Apakah dibiayai dari kas masing-masing kelompok relawan? Atau relawan yang mau ikut itu urunan? Atau gimana? Ada kata mandiri itu artinya bank mandiri. Apa gimana? Biar nggak ada syak sangka yang macam-macam di tengah-tengah masyarakat. Biar pikirannya gak aneh-aneh tentang itulah. Masyarakat pasti akan menyimpulkan macam-macam tentang keberangkatan 500 relawan ini. Malah dadak memaknai begini loh. Perjalanan relawan ke IKN sebagai perjalanan spiritual. Spiritual yang mana? Wah ini makna yang kurang pas ini. Apa nih spiritual itu? Katanya perjalanan ke IKN layaknya perjalanan spiritual itu spiritual yang mana? Mengantarkan Pak Jokowi dari 2014 hingga 2024. Maksudnya spiritual saya kepiye ini. Ini pegawai suka tirakat. Apa arti spiritual itu harus mudeng? Malah geladrah kemana-mana. Omongannya malah ora do cetha. Gak ada hubungannya itu. 500 relawan ke IKN sebagai perjalanan spiritual itu rene. Kecuali kalau yang sana itu kiai, pendeta, romo lah itu bisa dikatakan spiritual. Itu ya murni piknik. Dolan itu. Nggak ada spiritual itu. Healing lah kata anak-anak sekarang itu. Bahasa keren. Atau kata yang pas ya dolan lah. Lah hobi ini kok membesar-besarkan sesuatu yang tidak benar. Casing tak. Lah kelompok relawan itu kan bukan maer atau gas yang dipupangkan ke balon melendung sendiri bisa membesarkan sesuatu kan tidak begitu.
Nah, bila mau dipaksakan tanggal 10 Agustus hadir, bisa juga itu mengganggu persiapan agenda rapat kabinet pertama di IKN. Apa Pak Jokowi orang terganggu tuh. Oh, relawan kon resik-resik IKN. Terus bersih-bersih, bantu bersih-bersih. Nah, terlalu mepet lah rapat para menteri perdana di sana itu. Tanggal 12, persiapannya dikebut sekarang ini. Bahkan buat meja kursi rapat, sampai diterbangkan dari Jawa loh. Nggak sempat buat di sana. Lah memangnya di Kalimantan itu nggak ada pengrajin di sana. Bukankah Kalimantan itu surganya kayu? Banyak kayu ulin di sana. Pak Jokowi itu kan seneng karya anak bangsa itu. Mengapa meja kursi didatangkan dari sini? Dari Jawa. Nah, apa sebelumnya gak mesen dulu ke pengrajin lokal di Kalimantan itu? Kan lebih murah, lebih gampang transportasinya, bahan bakunya banyak, murah, berkualitas. Ngapain harus datangkan dari Jawa? Yang bahannya juga dari Kalimantan, buatnya ya mahal, angkutnya mahal. Harusnya kan menghargai kreasi seni setempat di Kalimantan sana. Ada suku Dayak misalnya, yang kreasinya kan cukup bagus, mendunia malah. Atau suku Kutai, itu malah bagus itu. Lawang ibu kotanya pindah, masih bawa-bawa Jawanya juga. Nah terus makna Nusantaranya itu di mana? Kalau sudah ada di Kalimantan masih bawa Jawanya. Ya harusnya ada Kutai Dayak di sana yang di Umbulke itu, tahu di Umbulke itu, diberikan tempat itu loh. Ya mau rapat kabinet sehari saja ngerepot ke wong sak Indonesia, menghambur-hamburkan uang negara lagi. Nah, bila hanya beberapa jam rapat itu diadakan, mbok sudahlah, pinjam kursi meja di Pemkot di sekitar IKN kan banyak, dari Balikpapan atau Samarinda kan banyak, atau kecamatan terdekat kan ada, atau ke Provinsi Kalimantan Timur pasti punya itu dan bagus-bagus, ngangkutnya deket, lebih cepat, biayanya murah. Bisa pinjam mebel dari Pemkot Balikpapan itu, bisa itu. Pemkot Pasir juga ada. Pemkap Penajam, Pasir Utara ya ada. Atau yang lebih spesial, nyilih nggone Pemkap Kutai Kertanegara itu deket. Furniturnya itu lebih mewah dan elegan. Hanya butuh perjalanan 2 jam tuh melalui tol itu, lebih efisien, murah. Nah, fasilitas di pemerintah yang ada di Kalimantan itu juga mewah-mewah. Jangan salah. Mereka ekonominya tinggi. Jangan samakan dengan di Jawa. Cara ngukurnya juga simpel mereka. Lihat saja APBD-nya. Di sana itu gede-gede semua. Wow, belonjonya anggota DPR gede-gede. Jarang yang APBD-nya kayak di Jawa itu. Semua besar itu. Nah, mobil dinas menteri bisa pinjam lah ke Pemkap atau Pemprov juga. Nggak kalah mewah sama mobil dinas menteri yang ada di Jakarta. Meski Kalimantan masih banyak hutan, justru banyak orang kaya di sana. Pengusaha tambang banyak, pengusaha kayu banyak, pengusaha emas banyak. Mobil sejenis Alphard atau Velfire itu, banyak itu, mewah itu, belara-belara di sana itu. Kalau di Jawa itu barang mewah, di sana enggak itu. Perusahaan itu banyak pesawat kecil-kecil di sana dengan penumpang 12 atau 24 orang. Ya banyak. Nah di Kalimantan itu rata-rata perusahaan tambang tidak hanya punya pesawat, namun juga ada helikopter. Rapat pisan ayo persiapannya kayak kita menang bal-balan Piala Dunia. Piala Asia era menang. Nah, ini sepertinya butuh diistimewakan. Lah nek untuk 17-an saja di IKN, negara mendatangkan bus dari Jawa. Begawan sih bisa paham. Soalnya memang sudah agak jarang transportasi bus di sana. Mosok pakai bus karyawan tambang. Saya ngambuni oli tok. Nah kan susah itu. Nek dipinjam buat ngangkut tamu upacara, apa kerjaan di tambang libur dulu kan enggak. Nah, ya rugi loh perusahaannya kalau cara itu. Nek bawa bus dari Jawa, enggak masalah. Tapi kabarnya pemerintah sampai sewa 1.000 mobil buat tamu yang mau datang di sana. Sekali lagi saya ulangi ya. Pemerintah sampai mau sewa 1.000 mobil buat tamu-tamu yang mau datang di IKN. Dan mobil-mobil itu sebagian didatangkan dari Jawa. Berarti numpak kapal
apa diangkut sama pesawat itu Hercules itu. Nah, berdasarkan data dari majalah Tempo, majalah yang qualified, buat ngirim mobil ke IKN itu biaya jasa pengirimannya tuh mencapai 13 juta. Lah daripada habis segitu, mbok sewa aja lah. Dari para pemilik kendaraan di Kalimantan kan lebih murah. Tidak hanya di Kaltim, ada dari Kaltengan bisa Kalsel, Kalbar, dan Kaltara, mosok nggak bisa. Pasti lebih murah daripada mendatangkan dari Jawa. Biayanya 13 juta per mobil. Cuma untuk 1 hari. Wah, ciloko ini kebangetan ini cara menghitungnya. Wah, sebelah 3 agenda yang tak kupas tadi. Tanggal 10, 12, dan 17. Mulai dari pertemuan relawan, rapat kabinet, dan HUT RI ke-79. Yang semuanya diadakan di IKN sana. Semuanya butuh ragat gede, butuh duit yang gede. Sumpah ini, pegawai mumet nih, pusing nih. Ekonomi yang maut seperti ini, ya nono ini. Negara malah buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak signifikan, nggak penting. Nah ini ketoknya Pak Jokowi wis lali karo rakyat ini. Mau mikir kebutuhannya sebagai presiden toh. Sudah mau leren Pak, tolong ini pikir rakyat ini. Itu yang pesan pegawainya. Jangan sampai enggak loh ini. Oke, sampai jumpa. Salam pegawai, salam kompol. Dadah.